Saya nggak pakai jam ini, nggak pakai jam, dan handphone saya pun mati lowbat. Tapi saya bisa menebak bahwa saya sudah 50 menit. Dari mana? Terasa semutnya udah naik. Itulah kita kalau udah lama ceramah nih, bisa kita tebak udah 50 menit. Terasa dia ada semut merah, ada semut hitam. Ini bukan semut, kepinding ini ku tengok. Ku geser dia sebelah. Bayangkan kalau ku pijak, rupanya dia adalah kepala rumah tangga yang sedang mencari nafkah. Istri sama anaknya mendoakan di rumah. Tiba-tiba dia mati dipijak Ustadz Somad. Dia juga makhluk ciptaan Allah. Dia juga punya nyawa, punya hati dan rasa. Walaupun rasa dia belum tentu rasaku. Itulah kalau kita ceramah depan anak-anak muda ini, romantis saja bawaan kita. Ah, masa kami mah anak muda Pak Ustadz? Aku nggak ada nengok orang tua ini. Ini yang di hadapanku ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, Abang, Kakak semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Pemerintahan. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa bawa belita, lama-lama mewakili bisa jadi wali kota. Kalau Tuan bawa pelita, pelita dibawa ke pohon sukun. Kalau sudah jadi wali kota, jangan hanya mengirim pantun. Kalau Tuan memakan sukun, sukun dibeli dari Palembang, tidak hanya berkirim pantun, pikirkan juga atap masjid udah berlubang. Yang sama kita hormati Bapak Camat, Bapak GM Pelindo, Ketua Panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini meningkatkan kualitas iman di akhir zaman. Duduk Bang, duduk. Aku takut orang yang mengamuk. Medan ini panas saja bawaannya. Masalah babi mengamuk, masalah besi mengamuk. Hanya duduk, jangan sampai datang Ustadz Somad konohamo. Iman, apa iman itu? Iman itu artinya percaya. Ibu percaya bahwa bapak itu cinta sama ibu. Nah, itu ibu udah beriman, itu namanya beriman sama bapak. Iya, beriman sama bapak. Bapak percaya ada razia, percaya berarti bapak udah beriman sama polisi. Iman itu artinya percaya. Iman itu baru dia disebut sebagai iman kalau ada tiga. Berapa? Tiga. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Di sini letak percaya itu. Setelah percaya dalam hati, al-iqraru bil lisani, diucapkan di lisan. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pertama, yakin di hati. Yang kedua, diucapkan di mulut. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, dilaksanakan dengan badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk, tasyahud, salam, tawaf, berputar, sa'i dari Arafah, Musdalifah, Mina, melontar jumrah. Itulah iman. Kira-kira bisa diingat yang tiga nih? Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, yakin dalam hati. Yang kedua, dinyatakan di lidah.
Yang ketiga, diamalkan dengan anggota tubuh. Ada orang, dia percaya sama Allah, dia percaya sama Nabi Muhammad, tapi pas disuruh bersyahadat dia tak mau. Apakah dia beriman? Hebat orang Medan Labuan ini. Jadi yang kita pelajari ini kalau ngaji kuncinya aja. Kuncinya aja. Kunci iman ini 3. Yakin dalam hati, diucapkan di mulut, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Barulah dia iman. Ada orang menikahi anak gadis kita, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkannya di mulut, tapi tak ada yakin dia dalam hatinya. Apakah dia beriman? Dari mana kita tahu isi hati orang? Betul? Nggak bisa di-scan di rumah sakit umum. Bukan janin dalam kandungan, ini bisa di USG. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat jantung koroner di sana. Iman itu tak nampak macam itu, dia bukan benda barang yang nampak. Makanya kita ini hanya nahnu nahkumu bizawahir, kita hanya menengok zohirnya aja, batinnya Allah yang maha tahu. Mudah-mudahan kita ini semua, hati kita ini beriman insyaallah. Amin. Dah selesai tentang masalah iman. Meningkatkan kualitas iman. Iman ini macam pokok kayu. Diletakkanlah pokok kayu atau biji tanaman ke dalam tanah. Kira-kira kalau dibiarkan aja dia hidup atau mati? Mati. Maka yang pertama yang dilakukan adalah menyiram. Ditancapkan pokok mangga, kalau dibiarkan mati maka disiram. Kenapa pokok mangga yang Ustaz jadikan contoh? Itu yang nampak kubu buah. Ngapain nyari contoh jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Maka dia mesti disiram, kalau tidak disiram mati. Iman ini kalau mau dia tumbuh, terjaga daripada segala macam yang merusak, yang pertama mesti disiram. Apa yang alat penyiram iman ini? Menyiram iman adalah dengan pengajian, tabligh akbar, tausiah, khutbah. Nah, jadi malam ini kita ini sedang menyiram iman. Walaupun nampaknya menyiram iman tak nampak airnya, tapi sebetulnya ini nampaknya kalau tengok dari gayanya udah kena siram nih tadi. Betul? Betul, kalau Tuhan pergi ke Stabat, pergi ke Besilam mencari berkah, di atas ini nampaknya hebat, orang tak tahu karpet ini basah. Bekas hujan tadi. Udah kena siram ini duluan. Maka tanam-tanaman ini disiram kalau tidak mati. Anak ibu beriman, bapak beriman, tapi kalau tidak disiram dengan pengajian, dia akan mimda tema taya bawati. Masih tahu orang di sini mati. Yang tahu berarti udah tua. Karena ada anak-anak zaman sekarang mana ada begitu lagi mengaji. Dia udah ngaji pakai ikro, a, bataba, tatata, sasasa, Yamaha. Nah, jadi kalau ada pengajian datang. Ibu masih ada pengajian wirid Yasin? Datang. Ada tak ada kuih datang. Pengajian tempat saya tidak pakai iuran. Dekat rumah kami buat pengajian Az-Zahra sore Jumat. Tak ada pakai iuran. Kenapa? Karena banyak orang malu datang pengajian karena tak bayar iuran. Pengajian tempat saya tak pakai seragam. Kenapa? Karena banyak orang malu ikut pengajian karena seragam masih kredit. Daripada dia tak mengaji gara-gara iuran dan seragam, tak usah kalian pakai seragam, tak usah pakai iuran. Alhamdulillah, sudah berjalan sejak 2021, sejak Ma'had Az-Zahra buka sampai sekarang 2026, tetap ada pengajian dan tetap ada kuih kotak. Dari mana duitnya? Tak usah tanya-tanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksud saya, kalau masjid apa nama masjid kita? Kalau Masjid Al-Ittihad ini ada seragamnya, bagus. Kalau Masjid Al-Ittihad ini ada iurannya, bagus. Tapi jangan gara-gara seragam dan iuran orang tidak mengaji. Itu yang mau saya sampaikan.
Alhamdulillah malam ini datang semua melimpah ruah. Yang berdiri jangan berkecil hati, aku pun berdiri juga. Sama kita berdiri. Malah kalian cuma berdiri aja, aku berdiri bercakap lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir ini insya Allah imannya hidup karena sudah disiram. Laki-laki yang tak datang pengajian wajib dalam 1 hari dari 7 hari, dalam 1 jam dari 24 jam dia datang ke Masjid Al-Ittihad hari Jumat mendengarkan khutbah. Kenapa perempuan tak mendengar khutbah? Karena laki-laki mendengar khutbah, habis itu nanti dia pulang ke rumah, diceritakannya isi khutbah kepada istrinya. Bang, ya. Apa kata khotib itu tadi? Bertakwalah kepada Allah. Perasaanku bulan lalu itu juga isinya. Mohon maaf dek, yang lain aku tertidur. Laki-laki baligh berakal, tidak musafir, sehat, tidak sakit, dia pergi ke masjid untuk menghidupkan imannya supaya jangan mati. Dengarkan khutbah. Itu makanya kalau saya khutbah, pernah ada anak remaja masjid, ditengoknya sound system di belakang masjid itu. Tadi waktu Ustadz Somad khutbah itu kan ada 3 lampu, hijau, kuning, merah. Ku tengok mic itu sound system tuh merah aja dari awal. Menyala terus suaranya. Kenapa kalau saya khutbah itu suara saya menggelegar? Untuk membangunkan laki-laki yang tertidur. Makanya kalau saya khutbah tuh mata saya tajam, mana yang saya tengok agak berayon di situ. Palestina kata saya. Dia pun terjaga balik. Sudahlah tak pengajian, mendengarkan khutbah pun tak mau. Kapanlah lagi dia dapat siraman rohani supaya imannya tumbuh. Betul Bu? Pulang dia ke rumah, ibu pun bertanya, dia pun menjawab. Kalau bisa dia menjawab, alhamdulillah. Kalau tak bisa dia menjawab, jangan ibu desak lagi. Apa kata khotib itu tadi bang? Kata dia bertakwalah kepada Allah. Cukup. Udah sembahyang Jumat dia udah alhamdulillah tuh. Laki orang curi besi lagi. Zaman edan, zaman gila ini laki sholat Jumat. Jangan didesak terus. Terus bang apa lagi? Udahlah dia terdesak di kantor, terdesak di jalan, terdesak juga lagi di rumah. Mati dia nanti. Angka kematian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan ini dia terdesak, dia susah, bisa diungkapkannya dengan posting di Instagram. Hai guys, hai. Kalau laki-laki nggak bisa begitu. Kalau perempuan ini stres dia bisa diluapkannya dengan bercakap. Kalau laki-laki nggak bisa begitu. Laki-laki ini diam, mati. Ibu mau laki ibu panjang umur? Bahagiakan dia. Cemana? Udah puas kalian? Aku menyuarakan suara laki-laki yang teraniaya ini sebetulnya. Nah, jadi Masjid Al-Ittihad ini idealnya paling tidak seminggu mesti ada 3 pengajian. Pengajian yang pertama pengajian akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi qudrat iradat. Malam tadi kami di Sungai Berombang, siang tadi kami di Stabat, malam ini di Belawan. Sungai Berombang Labuan Batu, Stabat Langkat, Belawan. Saya malam ini sebetulnya udah kehilangan semangat, udah tenaga, udah tinggal 5 watt lagi. Tapi menengok sound system macam sarang tawon, emanglah hebatlah persiapan orang ini, luar biasa. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Sebetulnya ustadz-ustadz ini ceramah ini semangat ini tergantung audiensnya juga. Saya tengok dari senyumannya ini orang-orang yang semangat ini. Kalau ditengok dari wajahnya ini orang-orang yang nggak punya utang ini. Nah kan bisa lepas ketawanya. Kalau orang banyak masalah nggak bisa, paling berkerur. Ini lepas mukanya. Apalah merek skincare orang ini. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya.
Oh, banyak juga ternyata. 3 pengajian. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, syarat, rukun, wajib, sunat, makruh, mubah. Yang ketiga adalah akhlak, mensucikan hati. Ini penting. Apakah Masjid Al-Ittihad sudah membuat 3 pengajian ini? Jangan jawab. Saya tidak mau mendikte pengurus masjid, karena saya tahu panitia pengurus banyak betul beban orang ini. Atap masjid berlubang. Jangan kita desak-desak orang nih, mati nanti dia. Menjadi pengurus masjid ini bukan ringan. Macam bingka Ambon, di bawah api, di atas api. Itu banyak pengurus tuh mati muda. Masjid bagus, jamaah tetap komplain. Masjid roboh, jamaah makin mengamuk. Panitia, pengurus masjid ganti motor, dibilang korupsi. Motornya tak berganti, dibilang kena laknat. Jadi memang serba salah. Menjadi pengurus masjid ini mesti peka-peka telinga, mesti muka-muka badak. Tapi insya Allah surga menjadi balasannya insya Allah. Nah, kalian mendoakan aja, amin, amin, amin. Orangnya menghancur babak belur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti ada pengajian. Bapak-bapak yang mengaji. Makanya cocok kali malam ini bapak-bapak. Sama garis tengah, jumlah bapak-bapak sama ibu-ibu sama banyaknya. Kadang di beberapa tempat pengajian saya tengok ibu-ibu aja. Mana bapak-bapak? Masih sibuk mencari nafkah, tak mengaji. Padahal kepala rumah tangga adalah laki-laki. Ar-rijal, laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Mereka yang menjadi pemimpin, pembimbing, pengayom, pelindung perempuan. Maka bersyukurlah kita ini masuk Belawan ini. Bukan. Medan Labuan. Saya nggak tahu, keluar dari hotel tadi pejam mata tiba-tiba sampai. Entah ke arah mana, saya tanya Ustadz Iqbal, kita masih di jalan yang benar ini? Masih, kata dia. Mudah-mudahan kita semua ini selalu dalam ridho, bimbingan, rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu masih ada pengajian khusus ibu-ibu? Ada wirid Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litudhira qawman ma fahum innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Yakin saya masih membaca Yasin. Di beberapa tempat orang sudah tak baca Yasin lagi. Pindah rumah baca Yasin, bagus. Menikah baca Yasin, bagus. Ada orang sakit baca Yasin, bagus. Tapi hanya baca Yasin, tak baca yang lain, kurang bagus. Karena Allah tidak hanya menurunkan surat Yasin. Jangan bid'ahkan baca Yasin. Ini sekarang banyak orang, jangan baca Yasin bid'ah. Habis itu orang tak buka Quran lagi. Membaca Quran bagus. Mana dalilnya baca Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang baca Yasin malam ini subuh besok dia diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibaca waktu siang Pak Ustadz, dibaca waktu siang diampunkan Allah waktu malam, dibaca waktu malam diampunkan Allah waktu siang. Dibacakan Al-Quran, turun rahmat dan barakah. Kalau ada hajat, sebelum hajat tuh baca dulu Yasin, habis itu minta pada Allah, ya Allah, bi barakati surat Yasin, dengan berkat surat Yasin ini mudahkanlah. Nah, jangan kuat-kuat, nanti dengar kawan sebelah. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, mana tahu sedang menjenguk jamaah sedang sakit di rumah sakit. Kalau mendoakan orang sakit jangan kuat-kuat, tersinggung keluarganya. Ini kadang orang membacakan doa Yasin kepada orang sakit, ya Allah, kalau memang bagus dia hidup, hidupkanlah dia. Tapi kalau dia menderita, matikanlah dia.
Sakitlah hati keluarganya. Makanya jangan sebutkan, ya Allah bibarakati surat Yasin. Cukup dalam hati saja. Mudah-mudahan semua yang mengamalkan Yasin makin kuat keyakinannya. Di mana bisa kami tengok cakap Ustadz Abdul Somad ini? Baca tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Nama yang menulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kampungnya di Damaskus, Suriah. Di dalam tafsir itu dia katakan di muqaddimah tafsir surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dimudahkan Allah jodohnya. Banyak betul yang belum berbini ini. Mudah-mudahan yang kesulitan rezeki dilapangkan Allah rezekinya. Yang sedang ujian-ujian diluluskan Allah dengan nilai yang terbaik. Tapi jangan hanya sekedar baca surat Yasin, tapi juga mengaji. Habis baca surat Yasin, tahtim, tahlil, ngaji. 3. Apa tadi yang dikaji? Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Itu kenapa ada kresek duit? Untuk atap bolong tadi. Tolong nanti kalau habis pengajian ini, kalau ditanya orang, apalah judul pengajian Ustadz Somad tadi? Atap berlubang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara menguatkan iman yang pertama disiram. Disiram dengan pengajian. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Ini bulan apa ini? Zulqa'dah. Biasanya kalau bulan Zulqa'dah pembekalan acara untuk motong kurban, ngaji. Habis itu nanti Idul Adha pengajian, menyambut jamaah haji pulang pengajian. Memang hebatlah Masjid Al-Ittihad ini. Kenapa? Dia tak pakai kotak. Dia pakai plastik transparan, jadi nampak mana yang 2000, mana yang 100. Hebat, 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 hebat. Perlu ditiru daerah-daerah lain. Dan daerah lain dibuatnya pakai kotak. Mana tahu kita isinya? Kalau ini transparan, macam mas koki dari dalam. Plastik supaya tidak hanya duit aja yang masuk. Jadi yang lupa bawa duit, masukkan cincin emas boleh, rantai boleh, tas kulit boleh, STNK, BPKB, surat tanah boleh, masukkan semua. Kalau ada gigi emas boleh juga, masukkan. Kenapa lah Ustadz Somad itu dari tadi berdiri di situ saja? Sekarang Ustadz pun mesti hati-hati ceramah. Ini kalau terlalu banyak saya kemari, apa kata orang? Agak gatal Ustadz tuh kata dia. Kalau terlalu kemari terlalu banyak, G nampaknya dia katanya. Nah, jadi itulah maka aku di sini aja. Ini aku jelaskan biar jangan ada dusta di antara kita. Tapi yang membuat pentas ini pun mantap ini. Kenapa? Di garisnya ada garis. Ini nggak boleh lewat ini. Ini namanya police line namanya. Di garis. Jadi asal tepi jak saya terasa udah di tepi. Jangan sampai maju-maju telungkup. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Soalnya live ini, live. Tengok orang dari Sampang sampai Papua, duit 2000 lah isinya. Cemana atap tadi mau kita sumbat? Ini apa hubungan masjid ini dengan Pelindo? Komplek Pelindo. Oh, saya begitu diundang Pelindo nih langsung memori saya mundur ke belakang. Saya pernah diundang Pelindo. Berikut ini kata sambutan dari GM Pelindo. Majulah Pak GM tadi. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT katanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW katanya. Saya pun heran, lain Bapak ini. Habis itu saya tanya sama karyawan Pelindo, Pak, kenapa SWT SAW kata dia? Dia tak Islam Pak Ustadz. Oh, memang GM itu tak Islam, tapi dia suka pengajian. Pas saya ngisi pengajian, datang dia. Sebagai bentuk penghormatan. Saya bilang, nggak apa-apa, mau SWT, mau SAW, bantailah situ, saya bilang. Nah, jadi Pelindo ini luar biasa. Mudah-mudahan keluarga besar PT Pelindo, karyawan, pegawai, selalu dalam ridho Allah dan selalu imannya itu tumbuh karena disiram dengan pengajian-pengajian ini, insya Allah. Amin. Plastik-plastik tadi tolong dikawal, karena saya tengok dekat jalan raya ini. Tiba-tiba keluar, hilang nanti. Wah, suuzon aja Ustadz ini. Mana berani orang nimbok lari, Pak Polisi udah siap. Siap Pak Beni. Masya Allah. Memang Pak Beni kan?
Ya alhamdulillah. Soalnya pernah juga saya jumpa Pak polisi, tertulis di situ Anton. Pak Anton, mohon maaf punya kawan saya, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman ini kalau mau dijaga kualitasnya dengan cara disiram. Macam mana cara menyiram iman? Itulah capeknya ngisi pengajian ini. Dah berbuih mulut awak menjelaskan, pas awak tanya yang diingatnya atap masjid berlubang. Dengan pengajian. Pengajian mesti 3. Pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Apapun namanya isinya pengajian. Menyambut 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nuzul Quran. Itu casingnya aja besti. Isinya adalah mengaji. Tapi aku nggak bisa dengar fokus Pak Ustadz, banyak kali pikiranku. Yang penting 4D, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk, tidurkan. Pernah saya marah sama orang pengajian waktu tertidur? Pernah. Ada nampak direkam di internet saya mengamuk kadang-kadang tertidur? Nggak pernah. Kenapa? Karena banyak orang kaya, pejabat nggak bisa tidur. Dia begitu nampaknya muka Ustadz Somad langsung menguap. Itulah nikmat terbesar. Ibu mau tidur? Ah, tidurlah. Bapak mau tidur? Ah, tidurlah. Aku biasa ceramah nggak ada orang, sama kamera berdua aja. Itu yang rekaman di TV itu mana ada orangnya? Aku berdua aja di kamera. Jamaah dimanapun berada aku bilang. Berdua aja. Jadi kalau bapak ibu mau tidur, ah, tidurlah kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang ada pengajian, datang. Wirid Yasin datang. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin? Ada. Acara berkhatam kaji, datang. Tahlilan masih ada? Datang. Takziah masih ada? Datang. Apapun nama acaranya, datang. Adalah jumpa saya bapak-bapak. Apa kunci bapak kok bisa menang pilkada 2 periode? Saya tanya. Saya Pak Ustadz, nggak ada duit kampanye. Jadi asal nampak saya orang rame, datang. Asal nampak saya orang berkumpul, datang. Datang rupanya Maulid Nabi, datang rupanya acara akikah, datang rupanya acara takziah, datang rupanya acara walimah. Pernah suatu hari saya lewat, saya tengok orang lagi macam masang-masang tenda, lalu saya pun datang. Mohon maaf, saya tidak sempat datang kemarin, sekarang saya baru bisa datang. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah bla 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 bla. Habis itu kata sahibul bait, mohon maaf Pak, acaranya besok. Nah, itu maksud saya, kalaupun datang-datanglah, tapi tanya dulu. Supaya jangan sampai habis energi, rupanya salah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Ustadz Somad itu masih mengaji? Kalau saya dalam ceramah itu ada bunyi macam mau bertanya, nggak usah dijawab. Itu saya jawab sendiri nanti. Saya sampai hari ini masih mengaji ke guru-guru, masih baca kitab. Kami tahun lalu khataman Sahih Al-Bukhari 10 hari. Tahun yang lalu khataman Sahih Muslim 10 hari. Kami masih buat lagi khataman Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, menghadirkan syekh dari Maroko. Saya duduk mengaji, mendengar. Kapan musibah terjadi? Bukan hari kiamat. Musibah terjadi ketika kita sudah merasa berilmu. Iya, tapi Ustaz Somad kan berilmu, Ustaz kan di atas. Aku di atasnya bukan karena berilmu. Kenapa? Disiapkan panitia. Biar supaya aku berdiri, karena kalau saya berdiri di bawah kan tak nampak, karena ada kepala orang, dibuat di atas. Itu makanya kamera di sini. Nah, dan kameranya ini nggak bisa berbelok-belok macam tahlil. Nah, itu maka aku lurus saja di sini, nggak pindah-pindah. Asal pindah hilang, asal pindah hilang. Itu maka begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang di atas pentas, di atas karpet ini lebih mulia daripada yang ada di bawah, kena pasir, kena tanah? Boleh jadi yang di bawah yang tak pakai alas lebih dulu masuk surga dari Ustadz Somad yang di atas ini. Diaminkan orang itu pula, amin kata. Bukan dipikirkannya perasaan awak. Emang jamaah ini nggak bisa diajak bersandiwara ya. Orang-orang tulus ikhlas semuanya. Mudah-mudahan ketulusan ikhlas inilah yang membuat Allah menurunkan rahmatnya ke kita. Sekarang orang banyak pandai bersandiwara,
Betul. Tapi jamaah ini tak ada yang pandai bersandiwara. Apapun ku bilang, yang di bawah sana lebih mulia. Amin, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tanaman tadi disiram, maka dia pun berputik dan berbuah. Apa buahnya? Buahnya adalah amal. Itu berbuah. Banyak pokok mangga, tapi kenapa itu yang berbuah? Karena itulah yang beramal. Nah, ini tak ada yang beramal ini. Ini menyemak aja nih yang lain. Cuma yang inilah beramal. Pembahasan kita malam ini yang pertama, apa itu iman? Sudah saya jelaskan. Bagaimana cara menyiram iman? Dengan mengaji. Bagaimana supaya iman tadi berbuah? Dengan amal. Maka beramal, di antara contoh beramal adalah dengan banyak bersodakoh. Selawat kata dia. Nampak kali nggak mau keluar duit. Di antara contoh amal adalah dengan banyak solawat. Sodakoh kan udah tadi. Rajin kali orang nih bersodakoh. Mentang-mentang duitnya banyak. Di antara contoh beramal adalah banyak-banyak sholat. Apa gunanya bersodakoh, bersolawat kalau nggak somat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal badan, tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tasyahud, salam. Amal badan, keliling, apa namanya? Maraton kau bilang. Amal badan, dari sofa ke marwah, panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umrah bersama Grand Safa Nauli bulan Agustus. Daftar sekarang juga, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aku nggak ada duit untuk berangkat haji Pak Ustadz, bagaimana aku mau masuk surga? Sholat. Aku nggak bisa sholat Pak Ustadz, kakiku sakit, duduk. Aku nggak bisa duduk Pak Ustadz, berbaring. Aku nggak bisa berbaring Pak Ustadz, telentang pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Sami Allah liman. Aku nggak bisa juga pakai mata Pak Ustadz, mati aja lah kau. Payah-payah kali hidup. Aku nggak bisa sholat Pak Ustadz, sholat duduk. Baca Quran masih bisa, baca Quran nggak bisa Pak Ustadz. Asal ku buka Quran, ku tengok titik batu 3 bercabang. Tutup mata, ambil tasbih. Ini kita la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kau sembahyang apa? Aku sembahyang maghrib aja. Subuh, zuhur, asar, isya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Oh, kalau ada yang begini, campakkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha itu pada perkara-perkara yang kita tidak mampu dan dia tidak wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah wajib. Mudah-mudahan ibu punya suami yang sembayang. Mudah-mudahan abang punya istri yang sembayang. Kalau kalian bini tak sembayang, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama Nyi Blorong Sundel Bolong Mak Lampir, Suster Ngesot. Kalau kalian belaki tak sembayang, berarti kalian selama ini sudah tidur begumul sama Begu Ganjang, Genderuwo. Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya anak yang baik. Mana contoh anak yang baik? Anak baik. Jangan digigit nak, putus. Tapi kalau sudah bapaknya hantu,
Emaknya kuntilanak, anaknya tuyul. Mati kita. Malam nih saya tausiah, tengok anaknya tenang semua. Di tempat lain saya ceramah, emaknya ditariknya jilbab, betanggalan anting-anting. Lompat sana, lompat sini, tarik sana, tarik sini. Kenapa itu? Gara-gara waktu mengandung dulu yang dinyanyikan Kiong Racun Kucing Garong. Apa tak macam kucing anak tuh? Gitu. Tengok tenang. Bu, ya. Tadi ku tengok anak ibu itu tenang aja. Kenapa? Ku kasih antimo Pak Ustadz. Patut lakinya tenang. Rupanya lakinya pun dikasihnya 2 papan. Tenanglah bang tuh, tenang aja. Bang, aku mau pergi arisan, kopel lantai. Iya kata dia. 2 papan udah dikasih. Nggak bangun lagi kata ibu tuh. Mudah-mudahan ibu bapak semua keluarga, jangan dibayangkan, mudah-mudahan ibu bapak ini semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, dijaga Allah dari fitnah akhir zaman. Yang gadis-gadis mencari suami sifatnya tak banyak, cuman 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, tengok dia beragama baik, wa khuluquhu, berakhlakul karimah. Masalah rezeki, Allah Ta'ala memberi rezeki, tapi usaha ikhtiar dari manusia. Laki-laki kalau mau mencari istri syaratnya pertama 5 liha, kaya raya sugih tenan. Yang kedua darah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga cuan, tiknya 3 bulan lagi. Kalau minum kopi dia nampak mengalir kopi itu pula, saking kan putihnya macam akuarium. Yang ketiga cantik. Yang keempat fazfar bidzatiddin, pandanglah bagaimana dia menjalankan agama. Kalau kau nikahi dia karena kayanya, kaya harta akan hilang, betul bu? Kalau kau nikah dia karena rupa, rupa akan berubah. Dulu imut-imut, sekarang aku tak ada ngomong begitu. Tapi kalau kau nikahi dia karena agama, karena taatnya, karena solehnya, karena solihahnya, inilah ibu-ibu yang taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pula lah bapak-bapak yang baik-baik. Memang ada dulu sini orang yang tak baik, cuma udah mati. Ini semua nih mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan ini insya Allah. Aku tak kaya Pak Ustadz, tak ada yang bisa aku pakai untuk menyumbatkan atap masjid yang berlubang tuh Pak Ustadz. Kenapa Ustadz Somad dari tadi ingat atap masjid berlubang? Itu tercabut udah catnya tuh. Aku nggak bisa nyumbang Pak Ustadz, datang sholat berjamaah. Sudahlah tak menyumbang, ke masjid pun tak datang. Tapi pas giliran ngambil air ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Kenapa ke masjid? Ngecas HP. Ingat, yang tak mau ke masjid pada akhirnya jenazah akan dibawa ke masjid. Dulu sombong, tak pernah mau tahu dengan masjid, pada akhirnya jenazah dibawa ke masjid. Yang mau di belakang imam, imam di depan dia tak mau, sombong. Aku paling kaya, aku paling hebat, aku pejabat. Lama-lama jenazah bukan diletakkan di belakang imam, di depan imam langsung. Sholat jenazah. Ini jenazahnya kata imam. Ya. Allahu Akbar. Allah. Inilah yang sombong dulu kata imam. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Allahumma firlahu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cabut, masuk ke dalam liang lahat. Orang kaya mati, orang miskin mati, yang rajin ke masjid mati. Yang malas mati. Emangnya kalau malas tak mati? Mati juga, masuk dimakan cacing tanah. Mana pejabat-pejabat, mana yang kaya-kaya, mana yang hebat-hebat, mati semua masuk, diimpit sama aspal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang mau disombongkan, apa yang mau dibanggakan? Mana yang hebat-hebat di kota Medan, mana pejabat-pejabat Sumatera Utara,
semuanya mati dimakan cacing tanah. Makanya kalau ada tetangga ibu yang sombong-sombong, bilang sama dia, kau mati, bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa kita ini, memang semua kita mati. Firaun mati, Namrus mati, Abu Lahab mati, Netanyahu sebentar lagi mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang ketika hidupnya baik, ketika dia meninggal orang meneteskan air mata sedih. Tapi ada orang ketika jahat, pas dibilang si Anu meninggal, alhamdulillah, lama kali doaku terkabul, kata dia. Mampus kau, kata dia. Kalau bisa saya ingin menjadi kenangan yang baik untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira kalau saya mati, kenangan yang saya tinggalkan baik atau tak baik? Aku waktu Ustaz Somad itu datang ke tempat kami, kenanganku satu aja, apa? Atap masjid berlubang. Pas datang dia tersumbatlah atap masjid itu. Tengok, bendera Palestina dinaikkannya. Dulu yang memerdekakan Palestina itu Umar bin Khattab, Arab. Habis itu yang memerdekakan Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi, Kurdi. Rupanya sedang menantikan panglima perang dari Medan Labuhan. Tegakkannya berdiri di atas. Oh, tegak dia lagi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sirami dengan pengajian. Yang kedua, buahkan, putikkan dia berbuah dengan amal-amal. Ada amal badan. Aku tak bisa amal badan. Amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Aku tak bisa amal lisan. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sodakoh. Aku tak bisa amal harta. Amal hati, sabar. Ini yang hadir malam ini, amal harta sudah, dia ngasih duit tadi. Amal lisan sudah, dia berzikir tadi. Amal badan udah, dia melangkah kemari, duduk dia. Amal hati sudah. Sabar orang ini semua yang mendengar. Kata sambutan, sabar. Sambutan Pak Wali Kota, sabar. Sambutan Ketua Panitia, sabar. Pas ceramah Ustaz Somad, sabar. Atap berlubang, sabar. Sabar orang ini, sabar semua amal hati ini. Jadi insya Allah malam ini empat amal itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Saya polisi Ustaz Somad, saya tidak bisa banyak amal di masjid. Saya hanya bisa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tugas, saya lalu lintas, saya nangkap narkoba. Apa amal saya? Menangkap pengedar pecandu narkoba, itulah amal engkau. Betul? Pakai pistol, pecahkan ginjalnya. Begal, sampaikan salam. Salam dari Ustaz Somad. Push. Setuju? Kalau orang itu nanti ditangkap propos, aku nggak tanggung jawab ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apapun seragam kita, mau TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, pakai itu untuk beramal. Dokter bisa apa tak bisa? Dokter, aku dokter Pak Ustadz, aku sibuk Pak Ustadz. Kira-kira yang didengarkan orang cakap Ustadz atau cakap dokter? Yakin cakap Ustadz? Sembayang Bapak, sembayang Bapak. Gimana kabar suami ibu yang kusuruh sembayang kemarin? Sampai sekarang nggak sembahyang Pak Ustaz. Tapi dokter nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai sarang tawon ini, nggak perlu, lembut aja dia, nggak perlu berteriak macam Ustaz Somad, pelan aja dia ngomong. Pak, Bapak sudah kami periksa medical check up. Menurut pemeriksaan ini Bapak nggak sampai hari Jumat selesai nih Pak. Ya Pak, Bapak sholat ya, Bapak sholat ya. Kira-kira yang didengar orang ini Ustadz apa dokter? Tadi kalian bilang Ustadz, cepat kali kalian berpindah ke lain hati. Kira-kira yang lebih didengar orang cakapnya Ustadz atau jaksa? Tadi Ustadz, ini jaksa. Belum ku ceritakan lagi alasannya. Orang takut sama jaksa.
pejabat, bupati, gubernur, kalau udah datang jaksa mencret. Kenapa? Dialah yang akan menuntut di pengadilan nanti. Itu jaksa datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diamanahkan Allah kepada kita, jadikan itu sebagai amal soleh. Pembahasan malam ini iman sudah, cara supaya iman tadi menyiram iman sudah, cara supaya iman tadi berbuah sudah. Kalau pokok kayu sudah tumbuh dengan disiram, sudah berbuah, selesaikah masalah? Apalagi masalah? Bisa jadi setelah dipetik buahnya dibuka, rupanya berulat. Macam mana supaya menjaga ini tidak berulat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau masuk TV. Apa pembahasan Ustaz Somad malam tadi? Apa itu iman? Setelah itu menyiram iman. Setelah itu bagaimana supaya berbuah? Setelah itu yang keempat, menjaga iman. Menjaga iman supaya jangan sampai rusak. Sholat bisa terbang, puasa bisa melayang, haji bisa hilang. Gara-gara apa? Wa min syarri hasidin, yang merusak amal banyak. Di antara yang merusak adalah hasad. Apa itu hasad? Karohatun ni'mah alal mun'ami alai, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok rumah orang baru, menengok motor orang baru, menengok bini orang baru. Ibu jangan marah dulu, meninggal istrinya. Orang sekarang tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Besok hari Ahad, hari Ahad biasanya ada acara walimah, akikah, nikah. Pulang acara, ibu pun menggeletar kedinginan, panggil dokter dari puskesmas, membawa balon berwarna hitam. Mohon maaf Pak, kata si dokter, ini ibu tensinya tinggi banget kali. Ada tadi makan daging kambing? Enggak ada. Ada makan soto kambing? Enggak ada. Ada makan sate kambing? Enggak ada. Kenapa tinggi? Rupanya bukan salah kambing. Pas undangan tadi nampak gelang kawan tuh besar kali. Makanya kalau pakai perhiasan jangan ditunjukkan, kali ini tunjukkan. Ini mana rendangnya? Ini gulai apa? Dia nggak tahu ada di situ, orang nggak tahan. Ai, katanya balik kita bang sakit kali ini. Ai. Yang begini nih nggak ada di Medan Labuan, nggak ada. Kenapa? Karena gelang rantai orang ini udah masuk kresek semua, udah dibawa sampai mana, plastik tadi hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ini ku tengok kalau ceramah nyindir gelangku aja, nyindir. Kunci mendengar, mana ada aku nengok ke bawah, kan aku nengok ke atas saja. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah pas dengar ceramah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menengok surban Ustaz Somad, menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang kau acara walimah dia tadi? Enggak bisa aku datang. Kenapa? Aku yang antar dia ke kampus. Kenapa dia mesti duduk dengan yang lain? Tapi kalau hatimu bagus, datang kau tadi. Aku datang ke atas dan kuucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Kalau mau nangis jangan di pelaminan. Di mana nangis? Di Belawan. Pergi kau ke tepi laut itu. Jangan tunjukkan kau lemah. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa. Takbir. Kalau udah takbir itu biasanya udah 50 menit. Jam berapa bang? Hah? Kan betul jam 10 lewat 12.
Tadi aku ceramah pas aku berdiri tadi jam 9:20. Saya nggak pakai jam ini, nggak pakai jam, dan handphone saya pun mati lowbat. Tapi saya bisa menebak bahwa saya sudah 50 menit. Dari mana? Terasa semutnya udah naik. Itulah kita kalau udah lama ceramah nih bisa kita tebak udah 50 menit. Terasa dia ada semut merah, ada semut hitam. Ini bukan semut, kepinding ini ku tengok. Ku geser dia sebelah. Bayangkan kalau ku pijak, rupanya dia adalah kepala rumah tangga yang sedang mencari nafkah. Istri sama anaknya mendoakan di rumah. Tiba-tiba dia mati dipijak Ustadz Somad. Dia juga makhluk ciptaan Allah. Dia juga punya nyawa, punya hati dan rasa. Walaupun rasa dia belum tentu rasaku. Itulah kalau kita ceramah depan anak-anak muda nih, romantis saja bawaan kita. Ah, masa kami mah anak muda Pak Ustadz? Aku nggak ada nengok orang tua ini. Ini yang di hadapanku ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Malam minggu biasanya orang sudah bawa motor yang knalpotnya sudah dikhitan massal. Apa bunyi knalpotnya? Bep 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 bep. Pas lewat depan muka rumah dia, bep. Tapi Pelindo membuat acara malam Ahad, malam pengajian di Medan Labuan. Anak-anak muda malah mengaji. Anak muda, oh anak muda, ganteng-ganteng lagi. Anak muda ganteng, rambut pirang pula itu. Mengaji. Luar biasa. Kata setan, aku putus asa sama anak Medan Labuan nih terus terang. Ku ajak nyuri bisi, nggak mau dia. Hebat, ku ajak pacaran malam minggu, nggak mau dia, kata setan. Tak apalah mau orang ini. Rupanya pas selesai pengajian baru orang itu mencuri, kata dia. Nggak ada, mana pula ada kayak gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Saya yakin, ainul yakin, ain mata, yakin dengan mata kepala bahwa Medan Labuan ini masih aman. Dari mana Ustaz tahu? Itu besi-besi masih belum hilang. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri waktu lewat di kubur, nggak ada lagi besi di kubur, itu dipotong orang. Cor-cornya dicopot orang. Makanya ibu kalau meninggal jangan bawa besi. Bapak kalau meninggal copot besinya. Kan ada orang yang tempurung kelapanya besi. Waktu masuk ke pesawat itu kan pet, ikat pinggang Pak, udah aku cabut. Dompet Pak, udah kok berbunyi, lututku besi. Kalau bapak meninggal jangan sampai, apalagi kok meninggalnya di Medan, habis. Usahakan pindah ke Medan Labuan, masih aman lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita ini semua kalau sudah jaga yang 4 ini, di dalam badan ada iman, disiram dengan pengajian, berbuah dengan amal-amalan, dijaga daripada hasad, insya Allah kita semua husnul khatimah. Kita ini semua akan mati kan? Ibu selamanya hidup atau mati? Bapak? Aku pun mati. Masalah siapa yang duluan, ya terserah kalian lah. Oh kalian duluan aku belakangan, nggak apa-apa. Aku belakangan kalian duluan, boleh juga. Kita ini semua mati. Kalaulah menjaga kesehatan nggak mati, dokter kenapa mati? Kalaulah orang sakit katanya mati, banyak orang sakit sehat. Banyak orang sehat, ya sehat juga. Maka masalah umur ini nggak usah terlalu takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berarti berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas? Boleh untuk update status besok pagi. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Di komen sama kawan di sebelah. Betul. Rupanya yang ngomen Upin Ipin.
Apalah rahasia Ustadz Somad ini? Tadi malam di Rantau Prapat, pagi tadi di Polres Rantau Prapat, pergi pula tadi ke Stabat Langkat, malam nih ke Medan Labuan. Apalah rahasianya Pak Ustadz? Menikmati hidup. Hidup ini singkat, jangan disiksa hidup. Saya suka ngobrol dengan orang banyak nih, suka. Saya menikmati. Kalaulah ceramah nih stres, tiap nengok orang stres, udah lama saya mati. Saya menikmati. Kadang banyak orang panitia tuh kadang nanya saya, Ustadz sehat katanya. Karena ditengoknya saya temen aja. Sehat. Begitu megang mikrofon depan orang, semangat. Begitu balik, letoy lagi. Jangan pisahkan aku dengan saudara-saudaraku. Kenapa? Karena semangatku ada ketika bersama dengan mereka. Hanya satu, tunggu. Dia mau tepuk tangan aja orang. Tunggu. Hanya satu pintaku bro. Kalau aku mati, kalian jangan datang. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air matamu. Kalau ku tengok antara aku dengan kamu, kelihatannya lebih dulu aku. Oh, janganlah gitu Pak Ustadz. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, seandainya aku mati, pasti kalian semua tersenyum sambil melelehkan air mata. Kenapa kalian tersenyum? Karena kata-kataku. Kenapa kalian melelehkan air mata? Karena gaji 13 belum cair. Semua kita akan mati. Hari pertama mengatakan duka cita, bersedih, posting semua bersedih. Hari kedua mereka mulai menengok yang lucu-lucu. Hari ketiga kita hanya tinggal cerita. Hari keempat cerita baru. 4 bulan 10 hari dia mulai dipinang brownies, brondong manis. Sore-sore dia jalan sama suami barunya pakai moge. Ditanya sama suami barunya, manalah makam laki kau dulu? Saking kan kuatnya pegangannya, nunjuknya nggak pakai tangan lagi. Itu sana kata. Yang kuceritakan ini kalian. Yang kuceritakan ini adalah kita, laki-laki. Kita kalau mati nggak bawa istri. Ibu, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Janganlah kuat-kuat kali, astagfirullah. Apalah salahnya kalian tadi nggak usah bilang, enggak, bilang aja bilang. Jaga juga lah perasaan hati kan. Iya kan Pak? Tapi jangan gara-gara ini kalian nggak berbini. Ini gara-gara malam kajian ini aku mendengar cakap Ustadz Somad tadi malam, gak usah lah aku bini. Terbayang aku dibawanya motorku nanti gini kayaknya kuburku. Kalian tetap menikah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah, yang baik-baik. Kalau punya istri memperhatikan sarung kalian, memperhatikan baju kalian, memperhatikan sholat kalian, abang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Itu adalah bidadari surga yang diturunkan Allah. Pulang dari sini katakan kepada dia, you are my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku sayang. Aku malaikat bang, iya. Aku bidadari, iya, tapi aku gemuk. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran. Masya Allah, so sweet. Abang, aku gemuk bang. Segemuk apapun engkau, kita kecil di hadapan Allah sayang. Sebetulnya hidup ini tidak terlalu berat. Yang berat itu adalah memikirkan cakap. Betul nggak bu? Betul kata orang nih. Hidup ini biasa aja guys. Tapi komen orang ini minta ampun. Aku kalau ku bacalah komen-komen orang di Instagram, udah lama aku mati. Jadi nggak usah baca komen kami, ku baca, cuman aku nggak bisa balas. Kenapa? Aku nggak tahu passwordnya. Ku baca, pas mau emosi ku banting, nggak jadilah. Ku baca, nggak semua juga caci maki. Ada juga yang meluluh lantakkan perasaan. Ustadz, jadikan aku bidadarimu, katanya. Langsung cepat-cepat ku scroll. Daripada ditengok biniku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya malam ini karena tadi malam sudah jam 2 malam kami sampai Rantau Prapat tadi malam.
Jam 7 sudah mulai berangkat pula ke Polres, lanjut lagi pula tadi ke Stabat. Jam 4 tadi sampai tak ada istirahat di hotel sejenak, langsung kami ke Medan Labuan. Bayangan saya tadi di sini ini udah nggak bisa saya bersuara menggelegar. Paling saya cerita, marilah kita kuatkan kualitas iman, mari kita jaga iman kita, mari kita banyak-banyak. Tapi begitu berhadapan dengan orang-orang yang bersemangat ini, saya pun jadi bersemangat. Artinya semangat kita itu bersama, bersaudara. Bersaudara kita di Medan Labuan, bersaudara sampai ke surga Jannatul Firdaus. Kita tidak berpisah. Walaupun saya pulang malam ini, kita tidak berpisah. Kenapa? Karena kita akan selalu bersama dalam doa. Saya tak minta banyak doa dari Bapak Ibu. Boleh saya minta doa Ibu? Boleh saya minta doa Bapak? Doanya satu saja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita dalam ketaatan kepada Allah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solihah. Dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari LGBT, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari riba. Dan kita semua mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.